Oke, kali ini Mimin akan bahas spoiler BTTH episode 33 yang menceritakan tentang kepergian Sun Er untuk kembali ke keluargaku dan meninggalkan Akademi Jianan. Baiklah, tak berlama-lama, langsung saja kita masuk ke inti ceritanya. Setelah di spoiler episode 32 itu menceritakan pertarungan epik Xiao Yan melawan Liu Qing yang akhirnya diakhiri dengan injury Lotus Flame yang mengguncang Akademi Jianan. Di sisi lain, berlawanan dari platform tinggi, Liu Bei dikejutkan oleh Yao Sheng dan yang lain di sekelilingnya yang tiba-tiba berdiri. Matanya seketika mengarah ke arena, namun dengan kekuatannya dia tidak bisa merasakan betapa menakutkannya api liar di tubuh Xiao Yan. Ledakan dahsyat di arena membuat Ketua Suqian akhirnya bergerak untuk mengunci ruang di arena. Ekspresi di wajah Suqian seketika berubah karena Xiao Yan dan Liu Qing terguncang dan tersebar oleh energi yang telah tumpah keluar dari injury Lotus Flame. Energi dari sebuah teknik Dao yang sangat kuat itu telah menciptakan kekuatan menakutkan yang jauh lebih kuat dari sebelumnya. Pada saat ini, Xiao Yan dan Liu Qing keduanya dalam keadaan kelelahan akibat ledakan yang terjadi. Suqian menggerakkan tubuhnya dan muncul di arena. Dia mengamati arena yang benar-benar hancur dan tanpa daya itu menggelengkan kepalanya. Sepertinya pertandingan ini telah menciptakan kehancuran terbesar dalam bertahun-tahun kompetisi peringkat kuat. Sesaat kemudian, Suqian menghela napas lega. Untungnya hidup mereka tidak dalam bahaya meskipun kini mendapati luka yang sangat serius. Sekelompok besar tokoh juga muncul dari panggung tinggi dan segera berkumpul di sekitar tetua Suqian dan yang lainnya. Di sana, seorang tetua tiba-tiba bertanya, sekarang mereka berdua tidak sadar siapa yang dianggap sebagai pemenang pertandingan ini. Mendengar ini, Suqian kebingungan. Dia mengalami kesulitan dalam memutuskan. Menurut aturan, keduanya dapat dianggap telah meninggalkan arena. Selain itu, mereka saat ini tidak sadarkan diri. Sulit untuk dengan jelas mengatakan siapa yang menjadi pemenangnya. Tapi di saat Suqian berbicara, tiba-tiba sebuah lengan yang ditutupi dengan darah segar perlahan-lahan diangkat. Dirinya mengatakan, "Saya masih memiliki napas." Pada saat ini, Xiao Yan telah jelas mencapai batasnya yang sebenarnya. Hal yang mendukungnya untuk menjaga matanya tetap terbuka mungkin adalah tekad untuk masuk ke 10 besar. Suqian tertawa pahit dan menggelengkan kepalanya. Dia merenung lama sebelum berbicara perlahan. Pertandingan ini berakhir imbang. Dengan kata lain, Anda berdua dapat dianggap telah masuk ke 10 besar daftar terkuat. Jelas, keputusan itu membuat salah satu panatua kemudian bertanya, "Tetua pertama, jika keduanya berakhir imbang, bukankah itu berarti akan ada 11 orang di 10 besar peringkat kuat musim ini? Dalam hal itu, akan ada 11 nama yang akan memasuki menara Ki Langit untuk berlatih di sana." Mendengar itu, tetua Suqian pun mengiyakan, membuat semua tetua pun menutup mulut mereka setelah mendengar tetua pertama menjawab pertanyaan itu. Xiao Yan dan Liu Qing yang masih tidak sadar kemudian dibawa keluar dari arena di bawah banyak tatapan yang dipenuhi rasa hormat dan sangat hormat. Singkat cerita, sudah 5 hari sejak kompetisi grand peringkat kuat dilakukan. Namun Xiao Yan masih belum menunjukkan jejak bangun dari pelatihannya. Ini menyebabkan Wu Hao dan yang lainnya itu menjadi sangat khawatir. Mereka menyarankan untuk dengan paksa membangunkan Xiao Yan dari latihannya. Tetapi mereka semua dihentikan oleh Sun Er karena Sun Er tahu bahwa jika itu dilakukan maka akan membahayakan Xiao Yan. Namun di saat semuanya akan pergi meninggalkan Xiao Yan, riak energi aneh tiba-tiba melonjak keluar dari tubuh Xiao Yan. Ternyata di saat ini Xiao Yan selain menyembuhkan luka dalamnya, ia juga meningkatkan kekuatannya menjadi Daoling bintang 5. Beberapa hari setelah Xiao Yan terbangun, Sun Er kemudian mengajak Xiao Yan pergi ke pegunungan untuk berlibur. Dalam hal ini, Xiao Yan merasakan sesuatu yang aneh pada Sun Er belakangan ini. Namun Sun Er tidak menjawab tentang pertanyaan Xiao Yan tersebut. Ia tentu tak akan mengatakan bahwa sebenarnya tak lama lagi dirinya akan pergi meninggalkan Xiao Yan dengan waktu yang lama. Perbincangan terus berlangsung sampai akhirnya dihentikan dengan suara Yalau yang mengabarkan bahwa di saat ini ada sekelompok aura kuat yang kini menuju ke arah mereka.
Xiaoyan terkejut ketika mendengar kata-kata Yalau. Ekspresinya itu segera berubah tanpa sempat berpikir mengapa sekelompok besar aura asing yang sangat kuat muncul di dalam Akademi Jianan. Xiaoyan berdiri dan menarik Sun Er bersiap untuk meninggalkan tempat ini. Namun di saat ini Sun Er tentu sudah tahu bahwa yang mendatanginya itu adalah rombongan keluarganya yang diperintah untuk menjemput dirinya. Sun Er yang sangat khawatir kemudian buru-buru mendorong Xiaoyan ke dalam hutan. Mulutnya dengan cemas berbicara, "Xiaoyan Gege, cepat pergi dan sembunyi, jangan keluar apapun yang terjadi." Xiaoyan tentu kebingungan dengan sikap Sun Er ini. "Apa itu? Apakah orang-orang itu mengejar kamu?" Xiaoyan meraih tangan halus Sun Er dan berbicara dengan ekspresi yang khawatir. Namun Sun Er tak menjawabnya dan kini ia melirik ke atas langit. Dia merasakan aura yang bergegas menuju ke tempat dirinya. Lagi-lagi Sun Er melepaskan genggaman Xiaoyan dan menekan tubuh Xiaoyan hingga kembali mendorongnya untuk ke dalam hutan. Pada saat yang sama ia mengatakan, "Xiaoyan, tahan aura kamu dan jangan biarkan mereka menemukan kamu." Ekspresi Xiaoyan itu terus berubah setelah didorong oleh Sun Er ke dalam hutan. Dia tidak mengerti mengapa Sun Er tiba-tiba menjadi cemas. Jelas Xiaoyan yang merasa sangat penasaran kemudian bertanya-tanya, siapakah sebenarnya orang-orang ini? Tinju Xiaoyan perlahan mengencang saat pandangannya itu mengikuti Sun Er dan berbalik ke langit. Di saat itu kemarahan yang memuncak diam-diam meningkat di dalam hatinya. Jelas Xiaoyan menjadi sangat marah ketika ia melihat sekelompok besar suara angin muncul dari langit. Akhirnya lebih dari 10 titik hitam yang sangat kecil muncul di langit utara. Rute titik hitam ini itu sangat jelas. Mereka langsung bergegas ke tempat Sun Er berada. Xiaoyan yang masih di pedalaman hutan tentu menyaksikan kemunculan 10 titik hitam yang seketika datang. Keterkejutan segera muncul di wajah Xiaoyan. Bintik-bintik hitam itu bukan sosok manusia, tetapi lebih dari 10 binatang hitam dengan tanduk berwarna perak di kepala mereka yang panjangnya lebih dari 1 kaki muncul di sana. Tanduk itu dipenuhi dengan garis-garis aneh dan suara guntur liar dipancarkan dari mereka. Ada 4 sayap besar yang tumbuh di belakang binatang ajaib itu. Xiaoyan belum pernah melihat atau mendengar tentang binatang magis asing ini. Namun ini tidak menghalangi dirinya untuk merasa tercengang di dalam hatinya. Ini karena dia merasakan aura yang sangat dahsyat dari binatang ajaib ini. Jelas hewan-hewan ajaib ini bukan hanya binatang sihir biasa, tetapi sejenis binatang petarung terbang yang di luar nalar. Keterkejutan tak sampai di situ, di mana ia melihat ternyata ada sosok manusia yang berdiri di punggung masing-masing binatang bertanduk itu. Orang-orang ini mengenakan jubah ungu hitam di tubuh mereka dan menampilkan wajah tanpa ekspresi. Xiaoyan agak terkejut menyadari bahwa aura dari semua 10 tokoh manusia ini yang kekuatannya layaknya seperti petir yang menyambar. Situasi semacam ini adalah sesuatu yang Xiaoyan hanya bisa merasakan dari tetua akademi dalam Jianan. Setelah itu mereka pun turun dan salah satu dari mereka kemudian menyapa Sun Er. "Akhirnya saya menemukan Anda." Pria ini ternyata tidak dianggap sangat tua. Dari penampilannya, dia tampak sekitar 24 tahunan. Dengan sikap hormatnya, ia lantas memperkenalkan diri di hadapan Sun Er. "Saya adalah wakil komandan baru dari tentara hitam bernama Ling Quan. Saya telah diperintahkan oleh pemimpin klan untuk menjemput Sun Er kembali." Tapi Sun Er tentu sangat kesal dengan kedatangan mereka kali ini. Sun Er mengatakan, "Sebelumnya saya telah berjanji bahwa saya akan kembali sendirian. Mengapa kalian semua harus bergegas dari jarak yang begitu jauh untuk menjemput saya?" Ling Quan menjawab, "Kepala klan telah memberikan instruksi seperti itu, jadi kami hanya bisa mematuhinya." Ling Quan tersenyum sedikit, dia baru saja akan mengatakan sesuatu, tapi tiba-tiba di sana ia merasakan adanya sesuatu pergerakan di kedalaman hutan. Pandangannya langsung terlempar ke arah hutan. Saat dia berbicara dengan suara yang dalam, "Siapa yang menguping?" Kata-kata Ling Quan baru saja terdengar ketika ekspresi dari 9 sosok manusia yang diam-diam berdiri di atas punggung binatang bertanduk itu langsung menjadi waspada. Dalam sekejap, 9 sosok manusia menuju ke hutan untuk mencari sosok yang tengah bersembunyi. Sun Er dengan kemarahannya kemudian menghentikan semuanya dan seketika menghampiri Xiaoyan dengan wajah khawatir. Setelah Xiaoyan keluar dari hutan, 9 sosok manusia itu juga tampak seperti hewan buas yang siap menerkam Xiaoyan.
Tapi Xiaoyan tak gentar dan hendak menanyakan tentang orang-orang ini. Tapi alih-alih menjawabnya, Ling Kuan malah bersikap arogan dan meremehkan Xiaoyan. Tapi di sana Sun Er akhirnya menjelaskan mengenai orang-orang ini yang diperintah ayahnya untuk menjemput pulang. Di saat ini tentu tak ada yang bisa dilakukan Sun Er karena ia sudah beberapa kali menolak permintaan ayahnya untuk segera pulang ke keluarganya. Dan kali ini, setelah melihat rombongan orang yang ditugaskan untuk menjemputnya, tentu dirinya hanya bisa mengikuti dan kembali ke keluarga Gu. Tapi sebelum pergi, Sun Er kemudian mengatakan beberapa pesan. Pertama, Xiaoyan dilarang untuk memperlihatkan benda yang merupakan batu giok tosi. Yang kedua, Xiaoyan Gege itu tidak boleh datang dan mencari Sun Er sebelum memiliki kekuatan untuk melindungi batu giok kuno itu. Jika tidak, maka beberapa orang di klan Gu pasti akan memburunya karena menginginkan giok kuno tersebut. Setelah mengatakan itu, Xiaoyan pun menjadi bergetar hingga di sana ia pun memeluknya dan berjanji bahwa dirinya pasti akan mencari Sun Er setelah nanti ia menjadi sosok yang ditakuti. Melihat fenomena itu, jelas Ling Kuan pun menjadi marah karena tanpa diduga, seseorang pemuda yang dianggap lemah ternyata berani memeluk Sun Er yang notabene putri dari keluarga Gu. Dia perlahan mengencangkan tinjunya, dauki api samar-samar keluar dari tinjunya. Sun Er kemudian berpisah dengan Xiaoyan dan langsung menuju pada binatang bertanduk di sana. Tapi Ling Kuan masihlah berada di hadapan Xiaoyan yang kini terus meremehkannya hingga mengatakan bahwa Sun Er bukanlah sosok yang sebanding dengan Anda, pemuda dari keluarga yang telah musnah. Perdebatan di sana terus terjadi hingga akhirnya keduanya pun siap untuk melakukan pertarungan, tapi tiba-tiba Tetua Suqian pun muncul dan menghentikan keduanya. Melihat itu Ling Kuan pun langsung menghormatinya dan langsung menaiki binatang bertanduk itu dan akhirnya terbang menghilang dari langit. Tubuh Suqian perlahan turun saat dia melihat Ling Kuan pergi. Dia mendarat di samping Xiaoyan dan menepuk bahunya sambil mengatakan beberapa motivasi untuk terus berjuang untuk mendapatkan Sun Er kembali. Di sana Suqian pun kemudian mengingatkan pada Xiaoyan kalau besok adalah saatnya untuk memasuki menara pemurnian Ki Langit untuk melakukan pelatihan. Yang mana jika para murid bisa bertahan, maka hal itu akan membuka sebuah kesempatan untuk menerobos ke kelas Dawang. Dengan semangat, Tetua Suqian mengatakan bahwa di saat ini tak ada gunanya Xiaoyan terus bersedih dan harus menjadi kuat agar dirinya bisa pergi ke klan Gu untuk mencari Sun Er. Xiaoyan tentu mengerti dan berjanji bahwa dirinya akan membayar hutang penghinaan Ling Kuan dan akan membalasnya. Dan waduh, bersambung. Baiklah, mungkin segitu aja untuk pembahasan spoiler kali ini. Dan semoga kita selalu diberikan kesehatan untuk bisa mengawal dongwa ini sampai tamat. Dan sampai jumpa di video selanjutnya. So next time, dan seperti biasa, salam para jagoan.